Halo guys, kembali lagi di channel lagi Happy Kostadom Indo. Jadi hari ini kita akan nge-action The Amazing Digital Circus, tapi tentang teori ya guys. Nama thumbnailnya ini Twilight episode 3 dunia baru Ken akan hadir. Analisis The Amazing Digital Circus chapter 3. Kita langsung aja nonton, dan sebelum lanjut jangan lupa pencet like dan suruh break dulu ya guys ya, agar kita nanti lanjutkan lagi menonton yang baru. Dan ini dia video YouTube Z. Kita semua harus waspada kepada Ken di episode 3. Ini alasannya. The Amazing Digital Circus berhasil memberikan kesan yang baik selama 2 episode beruntun. Meskipun memerlukan waktu pengerjaan yang lebih lama, tapi itu sepadan dengan hasilnya. Terkadang Easter egg juga mereka berikan yang berhubungan dengan rahasia dunia sirkus. Terkhusus episode 3, kita kembali mendapatkan informasi baru berupa video yang menjelaskan plot episode 3, serta hal lainnya yang harus kita semua bahas sekarang. Jasnya aneh, tiba-tiba jadi ngelawak. Tapi Halo semuanya, kembali lagi di channel Zeki Pasar kedua. Oke, jadi seperti yang kita tahu bersama bahwa Gooseworks dan Glitch Production tengah menyiapkan episode 3 di waktu yang akan datang. Episode yang diprediksi akan sangat booming dan lebih epic lagi, memberikan gue banyak pertanyaan setelah melihat video ya setuju, gue akan nge-action The Amazing Digital Circus chapter The Amazing Digital Circus episode 3. Nih, banyak rahasia tersembunyi di sana dan mana mungkin untuk nonton. Penasaran? Ini kayaknya kenapa pula? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian belum rebahan aja dulu. Abis itu silakan subscribe channel ini untuk mengetahui fakta dan lanjut mengenai game horror lainnya. So langsung aja check it out. Pomni dan kawan-kawan sepertinya harus menunggu Uzi and the Gang untuk tayang dulu di episode Murder Drones terakhir. Glitch Production juga akan memberikan 100% fokusnya untuk memberikan yang terbaik di penutupan serial Murder Drones. Ini harus paling terbaik sih. Glitch Production udah terkenal duluan lewat animasi robot penuh konflik ini. Setelahnya barulah kita akan melihat kembali Pomni dan kawan-kawan di sekitar November atau Desember 2024. Atau itu tergantung sama seberapa lama mereka mengerjakan animasinya. Karena jujur aja, membuat animasi itu susahnya minta ampun. Gue juga belakangan ini lagi sering belajar animasi di Blender, yang dimana orang awam bakal meledak otaknya ketika tahu susahnya membuat animasi. Oke, itu udah di luar kok. Sampai Roblox pun, sampai gua bikin animasi Roblox pun juga susahnya minta ampun. Sampai Yunda telanjang. Kalian udah tahu atau belum? Tapi beberapa hari yang lalu, Glitch Production merilis sebuah video di channel YouTube-nya yang berjudul The Amazing Digital Circus But Small. Gue pikir ini video parodi Pomni dan kawan-kawan yang jadi kecil dan gak ada konteks lore di dalamnya. Tapi ternyata itu promosi mainan atau merchandise. Tapi tenang, gak cuma itu yang kita dapatkan dari video ini. Karena bukan Glitch Production namanya kalau nggak menyertakan sesuatu yang sifatnya terhubung dengan alur cerita utama. Benar bukan? Iya. Di sana kita akan melihat Jax yang berada di pondok Glitch Inn sedang menertawakan sesuatu yang gua nggak mau terlalu jelasin soal apa itu. Tiba-tiba Jax berada di The Void bersama dengan yang lainnya. Ken yang awalnya merasa bersalah untuk menyampaikan suatu pesan kepada para anggota sirkus, tiba-tiba merasa excited dengan memberitahukan sesuatu hal yang baru tentang mekanisme dunia digital sirkus. Kayaknya bakal joget gak jelas. Ken secara terang-terangan bilang kalau ada maintenance untuk digital world. Yang kita tahu juga kalau dunia TADC ini sebenarnya adalah dunia game dengan para karakter NPC, monster NPC dan aset di luar map yang udah ketara banget kalau dunia ini tuh dunia game. Ken sebagai admin atau bahkan developer AI di sini terus mengembangkan banyak fitur baru. Di episode 2 kita tahu kalau Ken telah mengembangkan kecerdasan AI yang lebih imersif dan lebih peka terhadap lingkungan. Dan itu benar. Lihat aja Gamigu yang seorang karakter NPC AI yang bisa mencapai kesadaran setingkat manusia. Balik lagi ke video promosi itu, kita juga sempat lihat di mana Jack sekilas sangat kagum mengira dirinya berada di heaven atau surga. Heaven? Tunggu. Dan menurut gua ini menyiratkan sesuatu. Jax yang terkenal songong dan gak ada akhlak sebenarnya udah capek sama semua ini. Terjebak di dunia sirkus tanpa tahu udah berapa lama dia di sana, membuatnya menjadi punya pemikiran untuk lebih baik agar menyelesaikan semua ini. Tapi dalam arti yang buruk atau mudahnya adalah menewaskan diri. Di video emang gak diperlihatkan sedark itu karena itu promosi untuk merchandise. Gak mungkin kan orang mau belanja malah ditakut-takutin sama karakter di dalam serialnya sendiri. Gue rasa hanya segelintir orang yang sadar akan hal itu. Dan satu hal penting lainnya ya yang tadi,
Kane saat ini sedang menyiapkan mekanisme baru dari World Digital Circus yang kemungkinan lebih membahayakan semua anggota termasuk Pomni. Dan itu akan terjadi di episode 3 yang akan datang. Dan Jax dikabarkan akan memiliki peran minor di episode 3 karena Gus Work sendiri yang bilang begitu lewat tweet di akun X miliknya. Ada hal yang bikin gue janggal ketika tahu kalau Jax akan menjadi main karakter atau MC dari promosi video ini. Kenapa gak Pomni aja? Kenapa harus Jax? Dan apakah ada hubungannya dengan poster Jax dengan gambar The Void di belakangnya? Semua pertanyaan gila ini mengarah ke satu hal, yaitu Jax menyimpan sesuatu yang udah pasti sesuatu itu adalah hal yang besar. Sejujurnya gue juga nggak tahu hal besar apa yang dimaksud, tapi itu pasti berhubungan dengan kebebasan semua anggota atau akhir tragis bagi semuanya. Selama 2 episode ini gue belum melihat plot ke arah yang indah, jadi kita masih belum tahu. Sebenarnya ini bisa kita ketahui andaikan kita tahu apa yang terjadi sebelum Pomni bergabung ke Digital Circus. Kita tahu kalau ada banyak orang yang masuk ke dunia sirkus silih berganti. Ketika Pomni masuk untuk pertama kali, sama sekali tidak ada yang terkejut, menunjukkan mereka udah sering mengalami hal serupa. Orang baru datang dan pergi baik cepat maupun lambat. Anggota sirkus yang lain juga udah lama mengenal berbagai tempat di sekitar tenda. Jadi hanya Pomni aja yang diberi tur kecil soal fasilitas di sekitar tenda. Jauh sebelum itu, lebih tepatnya pada era yang menjadi badut adalah Kaufmo. Kita tahu kalau ketika Pomni datang ke Digital Circus, Kaufmo mengalami abstraksi. Sepertinya anggota sirkus yang lain udah cukup lama, mungkin berhari-hari gak bertemu dengan Kaufmo. Bahkan pas Pomni datang, tidak ada satupun yang menyinggung Kaufmo. Sampai ada ide untuk bertemu dengan Kaufmo, itu juga berkat kehadiran Pomni. Dari sini kita tahu kalau Kaufmo tidak cocok untuk menjadi seorang badut. Dia diketahui mempunyai lawakan yang garing dan gak lucu, membuatnya menjadi gak berguna gitu. Terlebih lagi dia selalu terpaku sama exit door. Mudahnya Kaufmo nggak betah dan depresi di waktu yang bersamaan. Di sisi lain, Pomni juga bukan tipe pelawak, tapi dia mampu beradaptasi bahkan berpikir positif. Seperti contohnya pada saat Gamigu bersedih di Out of the Bones, sekaligus jadi pembeda antara mental Pomni dengan mental Kaufmo. Tapi yang nggak tahu juga ya ke depannya bakal kayak gimana, tetap aja atau emang lagi hanya sebatas di awal aja nih. Semakin memperdalam soal Pomni, lagi-lagi ada seseorang di Tumblr Gooseworks yang bertanya soal Pomni seperti ini. Pekerjaan atau tugas apa yang bagus untuk dilakukan Pomni? Lalu Gooseworks menjawabnya dengan jawaban accountant. Ini sekaligus jadi konfirmasi bahwa Pomni adalah seorang akuntan atau pembuat laporan keuangan di CNA Corporation. Oh my god, berarti Pomni kaya dong. Ulala. Yang terkadang memiliki tekanan kerja yang tinggi, sehingga masuk akal agaknya membuat Pomni menjadi capek dengan situasi tempat kerjanya dulu. Tetapi setelah masuk ke Digital Circus, dia berencana untuk kembali lagi ke dunia nyata, di mana pergi kembali ke pekerjaan yang membosankan dan melelahkan. Tapi itu adalah hidupnya, bukan di dunia sirkus ini. Jadi meskipun Pomni adalah salah satu yang termuda, tapi dia juga berada di usia yang cukup bersikap dewasa, bersikap peduli sesama, dan sifat sampingan apapun yang dimiliki Pomni akan dimunculkan di tiap episode dari Digital Circus. Ada hal yang disayangkan yang bikin gua nggak pernah bisa tahu jawabannya, yaitu siapa CNA Corporation ini sebenarnya. Ya, gua juga tidak ada tahu petunjuk di episode 2 dan sepertinya coba. petunjuk itu hanya akan muncul ketika anggota sirkus memasuki exit door. Yang jadi pertanyaan adalah apakah exit door akan ditampilkan kembali setelah di episode 2 benar-benar tidak muncul. Gak tahu. Kita harus menunggu setidaknya untuk teaser trailer yang diprediksi akan datang tidak lama lagi. Oke, mungkin segitu aja video kita hari ini. Juga kalian mau request apa lagi, jangan lupa like, jangan lupa komen, bang. Jangan lupa request bang, reaction lagi bang, reaction teori lagi bang. Oke, nanti gue reaction. Nah, gitu aja video kita ini dan bye.